Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemateri, ada Mbak Dian, ada Ibu Rita, Pak Sabik, dan Mas Nasfir ya. Tidak lupa juga Mbak Silva selaku moderator yang inspiratif ya, beserta seluruh peserta webinar Gerakan Nasional Literasi Digital yang saya hormati. Kali ini kita akan sharing tentang internet addiction, kecanduan internet. Titik fokus pembahasan kali ini menekankan pada perilaku internet yang dari semula konsumtif menjadi produktif. Kalau kita mencermati Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita mendapati kenyataan bahwa kata konsumtif dan produktif di sini merupakan lawan kata atau antonim, sehingga pengertiannya pun ini berlawanan. Kalau konsumtif kita bisa mengartikan sebagai perilaku yang mengedepankan keinginan ketimbang kebutuhan. Sementara produktif kita bisa memahami sebagai perilaku yang mampu menghasilkan, memberikan faedah atau menebar manfaat baik terhadap diri maupun terhadap orang lain. Kita tinggal merenung Bapak Ibu sekalian, apakah kita selama ini dalam mengoperasikan internet tergolong sebagai pengguna yang konsumtif atau yang produktif. Sambil lalu kita merenung, kita coba cermati data berkaitan dengan adiksi internet di Indonesia, hasil penelitian dari spesialis kedokteran jiwa Siloam Hospitals, yaitu Dr. Kristiana. Dr. Kristiana ternyata melakukan penelitian di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2020 di saat awal merebaknya pandemi COVID-19. Sasaran penelitiannya generasi milenial usia 20 sampai 40 tahun. Dari data yang digali, ternyata adiksi internet di Indonesia ini cukup mencengangkan, cukup menyedihkan. Kenapa? Karena baik di kalangan remaja maupun dewasa ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di kalangan remaja misalkan, dari yang sebelumnya hanya 5%, mereka ternyata di tahun 2020, di awal-awal merebaknya COVID-19, ini naik menjadi 19%. Demikian pula kalangan dewasa. Dari yang semula hanya 3%, kalangan dewasa yang kecanduan internet ini mampu menembus 14%. Persentase yang sangat tinggi ini tidak terlepas dari durasi menggunakan internet yang cukup tinggi, yaitu 11,6 jam dalam sehari semalam. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang coba merefleksikan diri. Keseharian kita dalam menggunakan gadget atau dalam memanfaatkan internet kira-kira sampai 11,6 jam atau kurang atau bahkan lebih. Nah, karena ini menjadi salah satu indikator kecanduan internet di Indonesia berdasarkan hasil penelitian dari Dr. Kristiana. Bapak Ibu sekalian, penting kiranya saya menghadirkan betapa kecanduan internet di Indonesia sejauh ini memakan banyak korban, baik terhadap pengguna maupun terhadap orang lain. Kita bisa telisik satu persatu kasus di sini. Yang pertama, terdapat puluhan pelajar di Solo yang harus menjalani terapi. Mereka tidak bisa dilepas pisahkan dari gadget. Mereka akan merasa gelisah ketika tidak bisa mengoperasikan internet. Mereka akan marah, mereka akan merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan ketika internet tidak mereka manfaatkan. Sehingga puluhan pelajar di Solo ini harus menjalani terapi massal secara intensif. 3 hari berselang dari kasus puluhan pelajar di Solo, terdapat 3 anak di Semarang harus menjalani perawatan yang juga sangat intensif.
sangat intensif ya, karena mereka kecanduan internet yang sudah sangat luar biasa. Tiap hari, tiap malam mereka tidak bisa melepaskan gadgetnya. Tatapannya terhadap layar HP selalu mengoperasikan internet, sehingga mereka harus dirawat karena sudah tidak bisa beraktivitas sebagaimana anak normalnya. Yang merugikan orang lain terjadi pada 23 Oktober 2019. Terdapat seorang menantu yang sebelumnya sangat disayangi oleh mertuanya, ini harus mendekam di bilik jeruji karena dia mencuri ratusan gram emas milik mertuanya hanya untuk digunakan judi online. Jadi menantu tersebut sudah tergolong kecanduan judi online sehingga apapun dia lakukan termasuk melakukan tindak kriminal mencuri ratusan gram emas milik mertuanya. Bahkan mertuanya itu sampai luka karena waktu melakukan pencurian sang menantu keberkok oleh mertuanya. Tidak berhenti di situ, pada 4 November 2019 terjadi tragedi pembunuhan supir taksi yang dilakukan oleh seorang penumpang hanya gara-gara penumpangnya merasa bahwa supir taksi itulah yang menjadikan pemicu dia tidak bisa bermain game gara-gara laptopnya jatuh dan rusak. Dia kecanduan game online, termasuk di mobil taksi pun dia memainkan game online. Di saat laptopnya jatuh dan dia merasa sudah terputus dengan internet gara-gara laptopnya jatuh, dia langsung menjadikan supir taksi itu sebagai kambing hitam. Dia naik pitam, marah dan langsung membunuh. Siswa SD di Magetan bolos sekolah 4 bulan. Ini kasus yang kelima. Dia kecanduan game online. Tidak bisa dilepaskan dari yang namanya game online kesehariannya. Sehingga sampai mengorbankan sekolahnya sampai bolos 4 bulan. Sama dengan kasus di Solo, sama dengan kasus anak di Semarang. Siswa SD tersebut juga menjalani rehabilitasi secara intensif. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah kita ini tergolong sebagai pengguna internet yang sudah kecanduan atau tidak. Ini masih menurut Dr. Kristiana ya, bahwa setidaknya ada 3 gejala pertama kecanduan internet. Yang pertama, di pagi hari sudah main internet sampai berjam-jam. Kemudian durasinya harus panjang, dan yang ketiga memprioritaskan dari kegiatan lainnya. Kita merenung sekarang apakah dari sekian gejala yang saya sebutkan barusan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Manakala sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, itu merupakan awal bahwa kita akan terjerembab pada yang namanya adiksi internet. Selanjutnya ada 4 ciri utama adiksi internet. Sebelum kita nanti masuk pada bagaimana agar kita produktif dalam berinternet, terlebih dahulu kita melepaskan diri dari yang namanya belenggu kecanduan. Misalkan kita kecanduan dalam berinternet, kita harus mendeteksi terlebih dahulu. Salah satunya dengan mencermati 4 ciri utama adiksi internet. Yang pertama, merasa gelisah saat jauh dari internet. Kemudian mengabaikan keluarga, mengganggu pekerjaan dunia nyata, dan lebih memilih online ketimbang tidur malam. Dia sudah menyampingkan istirahat, meskipun matanya sudah lelah, meskipun fisiknya sudah capek, tapi karena dia kecanduan internet, dia tetap mengoperasikan internet, dia tetap main online ketimbang memilih istirahat. Misalkan dari 4 ciri utama ini sudah melekat pada diri kita, kita harus mawas diri. Nah, ini yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mendeteksi bahwa kita sudah mau atau sudah tergolong sebagai pencandu internet. Dari 9 langkah yang bisa dilakukan dalam memerangi kecanduan internet ini, ada satu langkah yang sangat efektif saya pikir, yaitu memiliki hobi. Kalau sudah memiliki hobi, biasanya kecanduan internet ini akan berkurang secara perlahan-lahan, yang harapannya nanti lenyap dengan sendirinya. Hobi ini bisa dibentuk, Bapak Ibu sekalian, bisa dengan aktif di komunitas goes, bisa aktif di komunitas tenis meja, badminton dan sebagainya. Ketika hobi sudah terbangun, biasanya
kecanduan internet itu akan berkurang secara perlahan-lahan. Bapak Ibu sekalian, ada 3 aspek budaya transformasi digital dalam menyikapi kecanduan narkoba agar yang kecanduan internet maksud saya agar aspek budaya transformasi digital ini bisa mengubah budaya konsumtif yang hanya menikmati internet bisa menjadi budaya produktif, yaitu bisa juga turut menyumbangkan konten-konten positif yang nantinya bisa dinikmati oleh pengguna internet lainnya. Yang pertama, berpartisipasi. Berpartisipasi memberikan kontribusi untuk tujuan bersama. Nah, apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu wujud nyata bahwa kita berpartisipasi menjadi pengguna internet yang produktif. Sebagai pemateri, sebagai moderator, termasuk sebagai peserta dalam kegiatan Gerakan Nasional Literasi Digital ini sudah tergolong sebagai langkah positif sebagai pengguna internet yang produktif. Kemudian yang kedua, remediation, mengubah budaya lama menjadi budaya baru yang lebih bermanfaat. Kita ada kalanya punya kecenderungan membuat status atau komentar-komentar yang bermuatan negatif. Karena itu, mari kita ubah perilaku tersebut menjadi positif. Dari status sampah menjadi status yang syarat inspirasi. Kemudian yang ketiga, bricolage. Ini memanfaatkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk hal-hal baru. Ada banyak komentar kita yang sebenarnya berbobot di dunia bahasa, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari selama ini. Itu bisa kita seriusi, bisa kita kembangkan menjadi gagasan atau artikel utuh. Kemudian bisa kita kirim ke media. Selain gagasan kita itu bisa menginspirasi banyak pengguna internet lainnya, kita juga bisa mendapat honor dari karya kita itu. Kita bisa mendapatkan pemasukan dari karya yang tentunya bisa menginspirasi banyak orang karena sudah berwujud gagasan atau artikel secara utuh. Bapak Ibu sekalian, produktif dalam berinternet konkretnya seperti 4 hal ini. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, hanya saja saya di sini karena dibatasi waktunya menghadirkan 4 hal yang bisa kita lakukan agar dalam menggunakan internet kita tidak hanya menjadi pasif, kita tidak hanya menjadi konsumtif, pengonsumsi, penikmat belaka. Yang pertama bisa dengan jualan online. Banyak sudah toko-toko retail yang semula hanya jualan offline menjadi sukses dan menjadi toko besar ketika mereka bermetamorfose, ketika mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan melakukan jualan online. Bisa memanfaatkan media sosial yang mereka gunakan, bisa memanfaatkan Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan segala jenis media sosial lainnya untuk jualan online sehingga kita dalam memanfaatkan internet makin produktif dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, bisa menjadi YouTuber ya. Kita ketahui menjadi YouTuber itu sangat mudah. Membuat YouTube itu sangat mudah. Tinggal bagaimana kita belajar dan terus belajar. Mengasah skill atau keterampilan yang kita miliki. Menjadi YouTuber ini diasah ya. Skill yang kita miliki itu diasah, disesuaikan dengan passion kita. Misalkan kita punya kecenderungan untuk menginformasikan kejadian-kejadian di lingkungan sekitar kita. Maka kita langsung membuat konten yang berkaitan dengan lingkungan sekitar yang unik, yang itu bisa menebar manfaat atau inspirasi bagi orang lain atau bagi pengguna internet lainnya. Kemudian ada influencer ini seperti Mbak Dian ya, kemudian moderator kita juga. Beliau-beliau ini merupakan influencer kreatif yang bisa memberikan pengaruh positif terhadap pengguna internet lainnya. Mereka influencer ini biasanya akan memproduksi konten-konten positif yang menghibur, yang mendidik, yang menginspirasi, dan membuat orang lain tergugah untuk melakukannya. Kemudian salah satu hal yang bisa kita lakukan agar kita produktif dalam berinternet yaitu dengan memaksimalkan media online. Ini disesuaikan dengan skill atau passionnya ya.
seperti saya passionnya di bidang jurnalistik. Maka kemudian perkembangan zaman, era digitalisasi yang semakin canggih ini harus saya maksimalkan sedemikian mungkin, sedemikian rupa. Potensi, kemampuan, skill dalam bidang jurnalistik ini saya coba asah, yang kemudian setelah bermitra dengan orang-orang yang juga punya passion yang sama, lahirlah beberapa media perusahaan besar. Ada kabarmadura.id, ada KM Afis TV, ada mediajatim.com, kemudian ada desabergerak.com, ada kabarsumeneb.co, kabarpamekasan.com, kabarsampang.com, kabarbangkalan.com, dan kmsupport.co. Semua media online yang saya bersama teman-teman tim kelola ini tidak terlepas dari semangat untuk menjadi pengguna internet yang tidak hanya konsumtif, tetapi juga bisa produktif. Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Sabik barusan, bahwa pandemi ini mengubah manusia menjadi produktif. Tentu spirit produktivitas ini bisa kita asah sedemikian waktu ketika kita turut aktif dalam mengikuti segala kegiatan-kegiatan online yang sifatnya positif, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo RI yang bekerja dengan siberkreasi ini. Bapak Ibu sekalian, sekian yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak tercover untuk dijawab, nanti kita bisa perdalam di dialog secara langsung ya, bisa di YouTube, bisa di Facebook maupun di Instagram Adam Storia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anam, terima kasih gitu ya atas materi juga insight hari ini. Dan ini secara tidak langsung ya menampar juga nih sebenarnya untuk saya. Saya termasuk orang yang mana nih? Karena emang tadi saya setuju nih Mas Anam bahwa internet ini adiksinya sama seperti narkoba begitu ya. Kalau saya sempat baca internet ini adiksinya ini narkolema, narkotika lewat mata begitu ya. Makanya tadi Mas Anam nanya nih, sebenarnya yuk tanya dulu udah seberapa efektif nih teman-teman menggunakan smartphone ya begitu ya. Bahwa kalau emang kita nih selama ini mungkin kita produktifnya nonton YouTube aja atau apa aja. Tadi Mas Anam sudah memberi solusinya nih. Mungkin teman-teman juga bisa memulai dari hobi ya. Dari hobi nanti kita ketahuan nih. Kalau misalnya teman-teman belum tahu untuk hobinya aja, teman-teman belum tahu nih apa sih hobinya, coba tanya diri sendiri sebenarnya sukanya apa sih. Teman-teman suka otomotif, yuk kita record, kita masukin ke YouTube. Karena tadi Mas Anum juga bilang, sebenarnya di YouTube juga gampang kok. Kalau emang susah, ya kita buka YouTube lagi nih buat mempelajari hal tersebut ya. Saya kira juga sekarang udah banyak banget literatur gratis yang bisa kita pelajari sendiri begitu kan. Ada influencer tadi, ada jualan. Kalau jualan kita nih nggak punya modal, kita bisa jadi reseller yang nggak mesti mengeluarkan modal. Kita cuma butuh modal untuk untuk kuota doang. Tapi kita main HP tapi duitnya miliaran gitu kan istilahnya. Main HP tapi kan kita nggak tahu nih orang ngapain sih tuh main HP terus, padahal kan kita juga nguyek-nguyek tuh ngeladangin para konsumen dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya tadi ya apa yang sudah dikatakan Pak Sabik, Mas Anam benar banget, kita setuju ya bahwa pandemi ini bahkan malah menjadikan kita lebih produktif begitu ya. Malah sekarang ini kemarin suami saya bilang, kok sekarang kerja di kantor malah jadi nggak enak ya karena waktunya terputus sama perjalanan ke kantor dan lain-lain, malah enak WFH malah ya. Jadi secara tidak langsung pandemi ini membawakan hikmah yang besar untuk kita semua begitu ya, beradaptasi dan menggunakan kita secara tidak langsung dengan internet yang begitu luar biasa begitu ya, transformasi digital yang luar biasa begitu ya. Baik Mas Anam, juga tadi ada Pak Nakfir, tadi saya lihat juga udah ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mas Anam juga Pak Nakfir begitu ya. Untuk itu langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama ini untuk Pak Nakfir dari Mbak Vivi Veronica begitu ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi teman toksik yang suka menyebarkan konten negatif dan dia selalu beralasan bahwa internet adalah tempat untuk mengekspresikan diri. Nah ini nih Pak, ada ini ya perspektif yang
Iya sih, benar juga kali ya Pak. Tapi silahkan deh Bapak yang jawab nih. Oke, terima kasih. Memang sekarang kita ini kena virus TikToker ya. Nah, ini sangat benar memang dari sisi moral ini anfaedah sudah, tidak berfaedah sudah ini. Jadi bagaimana memang sering kita menemukan bahkan bukan teman yang seumuran dengan kita, bahkan yang sudah lanjut usia sekarang dengan adanya TikTok ini kecanduan. Inggris cuk. Mohon maaf ini. Mas Ini Anang, suara siapa nih? Tunggu Pak, saya ini dulu. Nah baik, gimana Pak? tadi Mas Anang juga menyampaikan platform digital ini menjadi pengaruh kepada kita sangat besar, seperti kita kecanduan kepada narkoba. Contohnya dengan banyaknya kreativitas aplikasi, bahkan yang sering kita temukan adalah TikTok ini tidak hanya merasuk kepada anak-anak muda, bahkan lanjut usia sekarang sudah sangat luar biasa. Bagaimana, apa antisipasi kita sebenarnya ketika ada teman kita, orang terdekat kita sudah kecanduan itu? Ya. Baik Pak Nadir, mungkin mohon maaf di sini pertanyaannya yang toksik Pak, yang racun, teman yang racun gitu. Nah, teman yang toksik, mengatasinya seperti apa? Jadi kita harus memberikan pesan moral maupun contoh-contoh yang baik bagaimana menggunakan digital yang benar-benar luar biasa gitu. Mungkin itu dari saya, Mbak. Oke, siap Pak Nadir, itu jawabannya ya. Baik. Oke. Mungkin selanjutnya kita lanjut pertanyaan untuk Mas Anam, begitu. Terima kasih Pak Nadir. Ya, terima kasih. Siap, pertanyaan untuk Mas Anam dari Mas Anam sih, Pak Anam begitu ya. Pertanyaannya dari Mas Adam Prasetya begitu ya. Bagaimana cara jika sudah terlanjur kecanduan sosial media, sedangkan kita banyak melakukan aktivitas seperti bekerja menggunakan handphone? Nah ini nih Mas Anam mungkin ya. Silakan Mas Anam. Oke, masih di mute. Oke, tunggu. Baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus ya, Pak Adam Prasetya. Pertama kita harus bersyukur karena kita sadar bahwa kita sedang kecanduan sosial media. Karena dari kesadaran itulah kemudian kita mau berbenah. Dari kesadaran itulah kemudian kita mau lebih baik dari sebelumnya. Apalagi ini dikaitkan dengan pekerjaan yang menggunakan handphone. Nah ini syukurnya harus makin ditingkatkan. Karena dengan begitu kecanduan sosial media yang kemudian dikait-eratkan dengan dunia bekerja kita yang harus menggunakan handphone atau gadget, maka kita tinggal bagaimana memanagenya, mengelolanya dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. Misalkan kita di kantor menggunakan komputer, kita membuka media sosial kita, Facebook, Instagram atau sejenisnya. Kemudian kita juga mengerjakan pekerjaan kita di saat yang bersamaan. Sambil kita main sosial media, kemudian kita juga sambil bekerja. Nah, misalkan pekerjaan kita itu sifatnya tidak tertutup, sifatnya tidak rahasia, tapi produktif, sekali-kali nggak apa-apa kita juga syiarkan lewat sosial media yang sedang kita operasikan bersamaan dengan pekerjaan kita. Misalkan saya mencontohkan saya bekerja di media massa, di perusahaan media yang salah satunya mengelola 9 media online. Nah, kita di saat mengedit berita dan memposting berita di media sosial, di media online yang kita kelola, kita secara otomatis akan mudah untuk turut menyebarkan media online yang kita kelola itu ke sosial media yang pada saat itu kita buka gara-gara kita tidak bisa lepas dari sosial media yang kita miliki. Jadi kuncinya di mengkolaborasikan ya antara hasil pekerjaan dengan
sosial media yang tidak bisa kita lepas pisahkan. Jadi sosial media yang hanya dijadikan, yang kerap dijadikan hanya sebagai keluh kesah, itu diisi dengan konten-konten produktif. Misalkan seperti yang saya contohkan barusan, berita yang sudah kita posting di media online, kita juga taruh linknya di sosial media, sehingga teman-teman kita di sosial media juga mengetahui bahwa kita tidak hanya bermain sosial media, tetapi kita juga bekerja, dan hasil pekerjaan kita bisa menginspirasi dan dinikmati oleh banyak orang. Begitu, Pak Adam. Ya. Siap, baik Mas Anam. Tapi ngomongin tentang kecanduan nih Mas Anam, mungkin entah ya 2 atau bahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, yang namanya influencer, selebgram ini mungkin akan menjadi posisi kerja gitu ya, istilahnya kayak saya nanti mau jadi selebgram deh, begitu ya. Bisa jadi ya konotasi kecanduan ini bisa menjadi lebih positif begitu ya. Yang kita tahu kan kecanduan ini mungkin konotasinya negatif terus. Jadi kalau misalkan nanti mungkin konotasinya bisa menjadi lebih positif karena kecanduan media sosial ini bisa menghasilkan uang. Ya, betul Pak. Karena arti dari produktif barusan kita sepakati memberikan hasil atau manfaat baik terhadap diri maupun orang lain. Saya setuju ya. Jadi produktif ini menghasilkan atau menciptakan sebuah karya, begitu ya? Ya. Oke, siap Mas Anam. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mbak Silva. Siap, dan tentu saja mungkin ini kita sudah hampir 3 jam ya kita bersama berdiskusi bersama para expert hari ini. Baiklah, dan sebelum saya menutup acara hari ini, saya ingin mengecek nih semangat dari teman-teman Sumeneb sendiri, masih semangat pagi gak ya gitu ya?